Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ni'matahu. Yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat Handai Tuhan, semua yang berkenan hadir, khususnya selaku tuan rumah Bapak Duta Besar dan Ibu. Yang saya hormati juga hadir Ibu Ida, Menteri Tenaga Kerja yang kebetulan sedang ada kedinasan. Ibu Tri Tito juga kebetulan hadir. Izinkan sebelum melaksanakan sholat goib, saya menyampaikan isi hati saya karena besok kami akan pulang, sehingga ini mungkin momen terakhir di tempat yang mulia ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, atas nama pribadi, keluarga, saya mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada KBRI Swiss, kepada Pak Dubes, Muliawan, Pak Ibu, jajaran yang sudah menjadi keluarga kami. Kalau ketemu pertama itu disebutnya adalah tamu. Kalau bertemu 2 kali itu disebut teman. Kalau ketemu sampai 3 kali itu namanya sahabat. Kalau ketemunya lebih dari 4 kali itu namanya keluarga. Kami sudah 14 hari di sini bertemu berkali-kali, maka saya ijabkan keluarga besar KBRI. Ibadah ini adalah keluarga kami. Jazakallah khairan katsira. Semoga hanya Allah yang bisa membalas kebaikan yang oleh panca indera kami saksikan. Dukungan dari Bapak Duta Besar kepada situasi kami. Saya ingin menyampaikan bahwa melalui anak saya lah berjuta jiwa diberi Allah petunjuk. Kita akan selalu minta petunjuk. Petunjuk itu ada yang dengan cara kita membaca kitab kita. Petunjuk itu bisa dengan cara kita bertanya kepada mereka yang berilmu. Petunjuk itu bisa dengan peristiwa itu yang kami alami. Petunjuk itu juga bisa dengan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Guru saya pernah berkata bahwa guru terbaik adalah jenazah. Saya ulangi, guru terbaik kita adalah jenazah. Maka ibu saya mengajarkan, di mana ada keberpulangan, kamu usahakan hadir bertaziah. Sepulang bertaziah pasti dapat ilmu tentang begitu banyaknya waktu yang sia-sia bagi kita yang masih hidup. Mungkin kita kufur nikmat. Hari ini yang hadir di sini Allah berikan nikmat umur, nikmat kesehatan. Pada saat yang lain sakit, kita masih bisa seperti ini. Nikmat silaturahim. Oleh COVID kita diajarkan mahalnya silaturahim. Nikmat iman Islam, bermiliar manusia tidak semuanya mendapat hidayah sebagai muslim. Nikmat jabatan yang sifatnya hanya sementara, dan nikmat-nikmat lain. Nah, petunjuk melalui peristiwa anak kami yang pertama adalah petunjuk bahwa semua akan mengalami yang dialami oleh kami. Hanya jadwal yang belum datang karena kita tidak tahu kapan jadwal kita. Semua akan departure, akan take off, mungkin dengan rute dan pesawat yang berbeda, tapi tujuannya sama. Maka saya meyakini saya dan anak saya berbeda waktu keberangkatannya, tapi insya Allah nanti landingnya bertemu bersama lagi. Amin. Di tempat yang kita rindukan yang disebut jannah. Petunjuk kedua adalah harta terbesar adalah keluarga. Kehidupan adalah harta yang paling mahal.
dan itu yang kami rasa. Buat apa kita punya segala rupa, tapi kalau kita dijauhkan dari kehangatan keluarga, tidak ada manfaat dan gunanya semua keberadaan kita. Petunjuk yang berikutnya adalah logika manusia tidak sama dengan takdir Allah. Manusia menginginkannya subuh, Allah mengabulkannya zuhur. Manusia menginginkannya asar, Allah mengabulkannya saat isya. Jadi kadang-kadang tidak semua yang kita minta itu Allah kabulkan dengan beberapa syarat. Ada yang belum dikabul karena belum waktunya. Kami meminta berdoa, ya Allah hari ini ditemukan, Allah mengabulkan tapi tidak hari itu. Allah mengabulkannya di hari ke-14, doanya dikabulkan. Bukan di hari kedua, bukan di hari kelima, bukan di hari ketiga. Kadang-kadang doa kita tidak dikabul karena Allah tahu, dan seperti Ustaz Al menyampaikan, kalau dikasih akan banyak kemudahan. Nah, anak saya juga sama, diberi umur yang sudah maksimal. Kalau lebih, mungkin banyak kemudaratan datang di waktu masa depan. Maka Allah cukupkan. Guru saya juga berkata, umur manusia itu ada dua cara. Satu, mengukur dengan umur biologis melalui tahun, berbilang Anda 21, 23, 45, 50, itu usia biologis. Tapi umur manusia juga diukur dari seberapa panjang kebaikannya di dunia. Bisa saja umur anak saya 23 tahun di bulan ini, tapi umur kebaikannya panjang dibandingkan mereka-mereka yang umur biologisnya lebih panjang, tapi amal kebaikannya sangat pendek atau tidak. Itulah petunjuk melalui kejadian ini agar kita selalu menabur kebaikan. Barang siapa ingin menjadi bunga di surga diiringi berjuta doa, maka taburlah berjuta kebaikan dalam hening selama kita masih hidup. Itu puisi yang akan saya tuliskan di makam anak saya nanti. Pesan kepada anak-anak muda, jika ingin ke surga diiringi jutaan doa, selama masih di dunia tebarlah selalu kebaikan dalam keheningan. Jadi itulah petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan pribadi, betapa Ananda Emeril Mumtaz memberikan pelajaran. Jadi Ustaz saya akhirnya paham kenapa Allah memberikan rentang 14 hari. Kenapa tidak 1 hari? Kenapa tidak 2 hari? Dengan 14 hari berjuta manusia belajar memahami apa-apa petunjuk yang saya sampaikan. Saya baca ada anak yang gak jadi bunuh diri karena membaca cerita anak saya, betapa kalau anak hilang, orang tua luar biasa kehilangan, sehingga dia tidak lagi patah dalam menghadapi kehidupan. Ada ratusan cerita orang tua tiba-tiba nge-WA anaknya yang jarang di WA, mengunjungi anaknya yang jarang dikunjungi, semata-mata ingin memeluk, ingin menyampaikan rasa sayang yang mungkin selama ini kurang tersampaikan. Para ulama mengkaji, ini amalan apa dari seorang anak tiba-tiba berjuta dari desa sampai Palestina mendoakan. Di Palestina 2 lantai penuh mendoakan anak saya. Saya pun tidak yakin kami akan berpulang dengan kondisi sedemikian mulia itu. Jadi petunjuk-petunjuk itulah mudah-mudahan yang saya sampaikan, yang mungkin tidak akan banyak saya sampaikan lagi seterusnya. Ini hadiah dari isi hati saya kepada yang Allah takdirkan kita sedang di daerah ini, bahwa kami sudah ikhlas, sudah syukur alhamdulillah ya. Kemarin saya kembali memeluk anak saya lagi, memandikan sesuai haknya sebagai muslim, dan mengazankan dengan sempurna di telinga kirinya, seperti saat waktu saya menggendong Emeril, di telinga kirinya juga saya azankan menghadap ke kanan. Eril mengajarkan bahwa bumi Allah itu luas,
Manusialah yang membatasi dengan paspor imigrasi dan batas-batas wilayah. Dia lahir di New York 25 Juni 1999. Dia besar di Indonesia dan di Asia, dan dia berpulangnya di Eropa. Sebuah perjalanan yang jarang manusia lalui. Memberi pelajaran lagi bahwa dimanapun kita datang, besar dan pergi, semua adalah bumi milik Allah. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berikan haknya lagi pada Ananda Emeril sesuai afdolnya. Memang jika ada orang tua lelakinya masih ada, ialah yang memimpin sholat. Karenanya izinkan saya memimpin 4 takbir untuk Ananda Emeril Kamungkas, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami pamit. Besok pagi pesawat jam 10 akan membawa saya, rombongan dan jenazah, dan insya Allah minggu pagi tiba di Jakarta. Senin pagi akan kita makamkan di tempat yang sudah saya siapkan di sebelah masjid di kampung halaman ibundanya, Ibu Atalia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.